untuk menyongsong dunia digital di tahun depan, which is 2024 sampai 2029, itu kita harus punya pemimpin yang melek teknologi juga. Ya. Kenapa nggak ngambil Menkominfo-nya itu dari founder-founder startup gitu? Pak Wawan misalnya kan founder startup layanan gitu kan. Itu kan faktor dari rencana besar dari presiden dan wakil presiden. Titipan mana gitu. Kan. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblosan ke KPU. Ya. Yang dari luar kota tinggal minta surat domisili. Ya, jangan golput. Layanan IT, digitalisasi industri. Konsultasi IT, silakan. Mas, Ya Mas. kamu kan programmer. Iya. Dan ini tahun politik. Wis. Paslon mana yang kalau misalnya menang itu dunia IT bisa menjadi lebih baik? Sebenarnya calon cawapres atau capres mana saja itu pasti memiliki visi misi di bidang teknologi. Betul. Pasti. Ada. Itu semua calon dari ketiganya pasti punya visi misinya tersendiri. Nah kita juga nggak tahu mana yang kira-kira ini bisa terbaik untuk teknologi. Ya, ada nggak sih indikator-indikator? Ini buat pendukung nomor, buat pendukung nomor manapun kita netral ya. Jadi anak muda itu kan harus melek politik ya. Betul. Nah, itu kan memang untuk apa ya? Untuk memberikan edukasi dan segala macamnya. Sekarang kan sudah dunia terbuka gitu. Itu semua hal bisa diakses. Jadi kalau kita salah memilih calon pemimpin kita, ke depan juga akan ribet di kitanya sendiri. Nah, kebetulan dari layanan Adi pasti followersnya atau subscribernya kan anak-anak programmer, ya kan. Kemudian para eksekutif muda. Ya kan? Aku terlalu diarah-arahin terus sama masnya. Lanjut, gak apa-apa. Padahal saya tuh coba netral loh. Netral ya. Iya. Gitu. Itu jadi semua kita harus ketahui. Nah, paslon yang pertama itu kan Pak Anies dan Pak siapa itu yang capres itu siapa? Selepet Dusting Pet sama Caimin itu pasti juga memiliki visi misi di bidang teknologi tersendiri. Dan juga Pak Prabowo dan Gibran pasti memiliki visi misi juga di bidang teknologi. Ganjar dan Mahfud MD juga pasti semuanya juga punya lah gitu. Nah, tinggal kita cari yang kira-kira pendekatan untuk di bidang teknologi itu yang paling bagus yang mana. Kalau kita melihat track record itu pasti kan harus ngelihat track recordnya dari sisi Pak Anies itu pas waktu dia menjabat jadi gubernur ya. Nah itu harus dilihat juga teknologi atau digitalisasi apa dari Pak Anies yang saat itu ada. Apa? Ya saya kan melempar. Siapa tahu teman-teman yang komentar nanti di bawah bisa, karena kita bukan warga Jakarta ya. Ya, bisa mendetailkan lebih dalam gitu kan. Nah, kemudian yang Pak Ganjar. Caimin ngapain? Ya. Saya kurang tahu sih. Pak Ganjar dulu. Nah, Pak Ganjar itu di Jawa Tengah itu lebih kepada pendekatan sosial media. Konten kreator. Iya. Maksudnya ketika ada sesuatu yang error atau sesuatu yang rusak jalannya itu harap lapor ke Pak Ganjar gitu. Langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Ya walaupun dari sisi government itu memang ada beberapa aplikasi yang eksis. Seperti Samsat Jateng itu oke juga. Ya. Karena membantu warga-warga Jateng untuk proses digital dalam hal perpajakan kendaraan. Iya. Terus e-lapor juga jalan walaupun akhirnya ke sosial media. Gitu kan. Nah, kalau Pak Prabowo itu juga sama. Jadi dari sisi Menhan maupun pribadinya ya, itu beberapa juga punya program digitalisasi juga. Dari sisi ini pasti
pro kontra sih pasti. Makanya kita menyampaikannya nggak secara langsung supaya terlihat tidak mendukung ke paslon manapun. Terus juga Gibran juga sama. Yang kita tahu memang dia lebih dekat ke anak-anak muda karena muda karena muda. Dulu punya beberapa bisnis juga yang pendekatannya dengan influencer juga gitu. Dan juga dia pernah membuat ini sebelum dia jadi wali kota, dia pernah buat startup namanya Madang. Itu ya kayak GoFood lah. Jadi ibu-ibu itu bisa membuat masakan sendiri, karya sendiri, dan karyanya bisa dijual. Ya kayak GoFood gitu kan. Jadi on demand catering gitu. On demand catering. Nah, itu salah satu yang keren juga itu. Nah, untuk menyongsong dunia digital di tahun depan, which is 2024 sampai 2029, itu kita harus punya pemimpin yang melek teknologi juga. Ya, terutama di bidang IoT, di bidang AI. Betul. Terutama nanti juga pemilihan kominfonya. Nah, itu dia. Kominfonya harus melek teknologi juga. Iya. Jangan sampai kominfonya malah apa itu? Malah Gatot Kaca. Enggak apa, Gatot Kaca mungkin sedang dikembangkan. Oh iya, siap. Lagi digodok di kawah kan, Gatot Kaca gitu kan. Oh iya, itu mungkin. Ya gitu sih. Jadi pandangan kita, harapannya adalah Indonesia ke depan harus punya hub untuk menciptakan startup baru, untuk menciptakan teknologi baru. Jadi jangan apa-apa teknologi itu dari barat. Terus startup yang ada ya dari Silicon Valley. Itu kan sudah kemarin. Nah, yang sekarang ini lagi marak berkembang kan dunia teknologinya di China. Di sana semua murah, teknologinya bagus-bagus. Betul. Dia semua mendukung untuk itu. Makanya di Indonesia beberapa waktu yang lalu banyak sekali perusahaan manufaktur, perusahaan tambang juga itu pas kita datengin itu mereka belanjanya di China. Oh, ya soalnya itu entah tentang IoT, tentang AI, sistem. Semua belanja di sana. Berarti nomor berapa ini? Enggak, kalau dilihat dari tagline-nya tuh. Perubahan nomor 1. Iya. Itu kan mungkin perubahan secara keseluruhan. Oh, ini dari konvensional menjadi digital. Itu kan bisa juga. Ya, itu bisa juga. Bisa tapi kan tidak serta-merta seperti itu. Pasti kan beliau akan melihat dari sisi perubahan apa nih yang akan digarap gitu. Apakah memang apa yang sudah ada dirubah total, rebranding gitu kan. Ada juga yang sifatnya emang nggak mau nerusin. Nah, iya. Ya itu juga itu faktor nanti ketika terpilih karakternya akan seperti apa. Ketika ya kita bisa bilang track record lah. Track record lah. Iyalah, rekam jejak itu perlu. Perubahan nanti diubah semua aplikasi-aplikasi yang sempat dikerjakan oleh pemerintah habis itu dihentikan semua. Biasanya itu rebranding sih. Rebranding ya, bukan dihentikan. Iya, biasanya rebranding. Enggak digabungin. Kayaknya dulu ada wacana untuk pemerintah menggabungkan untuk mengintegrasikan. Kalau itu program lama yang mana dari Kominfo sudah seperti itu. Jadi misalnya Elapor itu sekarang di Kementerian Kominfo itu tidak boleh ada lagi elapor lain. Oh, biar dipakai, harus jadi satu. Biar tapi kepake nggak itu? Ya saya kurang tahu. Bukannya lebih kepake lapor Pak ya? lebih fungsional ICJ Mas. Info Cegatan Jogja sama merapian cover. Iya. Ya itu lanjutlah. Gitu ya. Ya itu langkah yang langkah yang dipakai oleh Kominfo ya cukup tepat ya, ini menggabungkan aplikasi-aplikasi itu karena memang dari daerah A itu pengen bikin aplikasi Elapor, daerah B pengen bikin aplikasi Elapor versi daerahnya dia, itu ditambahkan kearifan lokal segala macam, itu pasti kayak gitu, tapi nggak ada standarisasinya. Tapi bukannya maksudnya lebih tepat sasaran kalau setiap daerah yang punya ya? Tapi database-nya nggak terkontrol. Nah ya itu, bener. Maintenance juga nggak terpusat. Soalnya kalau misalnya ini katakanlah mau bikin yang terpusat gitu,
Emang iya sudah mencakup ke daerah-daerah kecil gitu. Bukannya lebih baik si raja-raja kecil di tiap daerah, ayo kita bikin sendiri, mandiri daripada nunggu yang di pusat gitu. Ya anggaran dari atas. Oh iya sih. Itu kan juga anggaran sendiri ya. Anggaran dari atas. Iya, jadi harapannya kalau digitalisasi itu ya terpusat. Bagusnya begitu supaya ini akan menjadi kebingungan dalam arti kalau misalkan satu daerah mengimplementasi itu ribet di masalah di sini bisa custom di sini itu ribet karena supaya ada standar operasional yang sama ketika terpusat. Tapi kalau terpusat ada yang agak susah, agak susahnya ya mungkin masalah pengimplementasiannya. Kalau terpusat nanti PIC-nya siapa? Tapi kalau masing-masing daerah mengajukan ya PIC-nya kan biasanya dari daerah sudah menyiapkan. Betul. Itu perlu pemimpin nantinya Kominfo yang cukup berani sih untuk memberantas. Kominfo ya, bukan presiden wakil presiden ya. Itu kan faktor dari rencana besar dari presiden dan wakil presiden. Titipan mana gitu. Kan. Aduh. ya maksudnya presiden yang baik akan memilih menteri yang baik lah ya. Nah, itu dia. Nyapu terus. Itu kan yang pertama tadi perubahan nih. Baru yang pertama loh. Ya. Yang kedua, tagline-nya apa? Gemoy. Pecinta kucing. Ya minim tagline lah. Tetapi kan mungkin yang ada di sana memang identik dengan yang masih muda-muda gitu kan. Iya. Mungkin nanti kalau yang dua jadi juga banyak bikin aplikasi yang ada singkatannya. Iya bener sih. Singkatan kan pertama Amin. Yang kedua kan malah gak ada singkatan. Tapi yang kedua kan suka singkatan. Contohnya SGIE. Oh iya bener. Bener itu. Oh berarti kalau yang kedua itu meskipun gak ada tagline penuh gimmick, tetapi karena si wakilnya itu masih muda dan punya track record bikin startup banyak gitu lah. Iya. Itu ada kemungkinan industri IT justru makin menggelora. Iya, bisa jadi gitu. Itu jawaban dari pertanyaan pertama. Tapi bisa jadi enggak seperti itu juga karena kan melihat prioritas. Nah. Prioritas ke depan tuh Indonesia mau ngejar apa? Nah, kalau misalnya target yang dimau dalam 5 tahun kan singkat banget. Kalau ini kan ngomongin makro ya. Ngomongin makro itu targetnya apa? Pasti pertama itu ekonomi. Iya, betul. Gimana ngejar ekonomi supaya bisa bertumbuh gitu. Nah, itu juga gimana ya? Kalau teknologi kan tersier ya, sudah ke nomor sekian gitu. Yang pertama kan pasti pokoknya diberesin gitu. Kalau masalah entertainer kemudian teknologi itu biasanya terakhir malah terakhir ya? Iya. Berarti menjadi penunjang aja kan. Kalau ada yang bilang akan menciptakan 10.000 startup gitu. Menciptakan gagal semua. Ya kan kalau menciptakan ya bagusnya 10.000 itu mungkin bisa jadi satu yang bagus. Soalnya kan yang menciptakan 10.000 startup. Lah terus maksudnya kan startup itu kan bisnis ya. Gimana maksudnya pemerintah menciptakan bisnis bukankah bisnis itu yang tapi 1.000 startup itu sudah jalan lama. Nah iya itu kan produknya Bapak. Telkom. Oh kira itu punya Bapak. Telkom punya sih. Iya. Telkom punya sama beberapa perusahaan konsorsium swasta itu menciptakan program 1.000 startup itu. Ya terutama dengan event-event seperti itu pasti menjadi pelecut supaya pengembangan startup semakin oke lah. Makin oke ya. Karena kan beberapa waktu terakhir kan lesu kan ya. Benar. Gak ada lagi mau bikin startup karena bangkrut. karena Covid ya. Karena kan isu-isu layoff iya, juga betul. Gitu. Ya itu karena semakin kesini kan mencari angel investor atau mencari venture capital nggak mudah. Betul. Bahkan kemarin juga ada yang sudah ngomong bakal diinjek tapi nggak turun dananya juga ada. Makanya itu dan nggak jadi bikin di sini. Nah itu nomor 2, nomor 3. Nomor 3 sama kayak nomor 2 lah ya. Tapi intinya gini mas, kan 2 dan 3 nih katakanlah kan mereka akan fokus ke IKN sih. Iya nggak? Iya, apakah industri IT nanti di IKN itu akan
digencarkan gitu, ataukah itu masih terlalu jauh sih kalau ngomongin industri IT di IKN? Soalnya kan terus juga lagi dibangun sih, atau gimana kalau untuk 5 tahun ke depan bisa? Iya pasti gitu. Ketika kita bedol babatutan ya. Babatutan itu yang pertama dipikirkan adalah tata letak, tata kota gitu kan. Terus nanti masalah energi. Energinya gimana? Pakai PLTS kah atau pakai apa? Genset. Itu kan perlu dipikirkan. Yang ketiga adalah ekosistem ekonominya. Yakni apa yang menjadi industri pokok di sana apakah sayuran atau apa perikanan atau apa, itu kan kita perlu tahu juga. Hasil daerah bumi aslinya itu apa gitu. Terus habis itu kan baru ngomongin distribusi, kemudian jalan, baru ngomongin ke teknologi itu terakhir. Berarti dari ketiga ini, meskipun di program kerja di visi misi lah katakanlah, visi mereka ada teknologinya, tetapi itu pasti akan tereksekusi belakangan ya. Iya, pasti gitu. Dan tidak akan ada yang sejak awal langsung ayo kita bikin aplikasi untuk apa, itu impossible ya. Ya pasti ada rapor yang dari media itu loh, 100 hari kerja 100 Pak hari Jokowi. kerja. Dulu kan gitu, 100 hari kerja Pak Jokowi. Pasti yang sorot apa? Indeks ekonominya. Iya benar ya. Bukan ke teknologinya kan. Betul. Nah, teknologi itu nomor sekian karena dampaknya juga nomor sekian. Tapi yang perlu ditahu adalah ketika menciptakan 1000 startup, itu juga menciptakan berkali-kali lipat ekonomi. Namun apakah ya ini masalah kepentingan dan masalah mana dulu yang perlu diselesaikan. Nah itu dia. Benar. Mana dulu, apakah harus ekonomi atau kan harus skalabilitas startup yang nggak tahu untung apa tidak. Betul. Nah, itu kan meskipun nanti di sana ada vendor IT yang di-hire untuk bikin project, meskipun nanti ada pekerja yang di-hire di sana, itu tetap meskipun itu juga menggerakkan roda ekonomi, tetap itu mungkin saja bukan prioritas ya. Bisa jadi karena kan ya ending dari startup kan pasti menggerakkan ekonomi. Tapi apakah ekonomi yang dimaksud itu berujung pada startup yang ingin digerakkan oleh government? Kan enggak tepat sasaran. Pasti yang dipandang adalah di ekonomi bawah. Bagaimana harga beras stabil, enggak import misalnya gitu kan. Sekarang import ya? Iya sih benar. Teknologi itu nomor sekian sih. Teknologi datang belakangan. Pentingkan ekonomi yang mungkin yang berdampak nyata oleh para pemilihnya. Paling yang perlu pemerintah siapkan atau yang nanti capres dan cawapres yang akan terpilih itu, yang perlu disiapkan adalah regulasinya. Betul. Bagaimana regulasi e-commerce, bagaimana regulasi sosial media, dan startup yang akan tumbuh, karena startup itu akan mati ketika regulasinya itu membenturkan kepentingan. Betul. Kayak awal-awal itu banyak sekali terbentur. Ya. Kalau dia nggak kuat lobbyingnya juga pasti mungkin udah nggak bertahan sekarang. Ya tetapi gini Mas, Gojek itu kenapa regulasinya mungkin belum siap? Ya karena belum ada case seperti itu kan. Belum ada. Makanya gimana? Berarti kan iya. Ini kan komunikasi dengan government, komunikasi dengan Menkominfo untuk membuat ini 50-50 bisa jalan. Waktu itu kan bagaimana Bluebird dengan Gojek, akhirnya kan ya Bluebird masuk ke Gojek juga gitu. Meskipun masih beroperasi dan jualan taksi juga. Jualan taksi ex Bluebird. Vios Limo. Gitu. Kayak gitu. Berarti nomor berapa nggak ngefek? Yang penting Kominfonya. Iya, nomor berapapun nggak ngefek. Nggak ngefek ya? Cuma nanti dari Kominfonya itu ada terobosan apa? Tentunya atas saran, atas mandat dari presiden dan wakil presidennya. Gitu. Entah itu presiden atau wakil presiden, yang penting Kominfonya gitu kan ya. Dan kalau enggak aku gini loh. Dan maka berarti kan untuk Kominfo sebaiknya jangan dari
parpol. Berarti harusnya ya kan, karena ini siapapun nanti presiden dan wakil presidennya ya. Kalau untuk yang urusan teknis seperti itu ya semua menteri teknis sih ya. Iya. Sebisa apalagi kalau mengedepankan digitalisasi dan kominfonya itu dari parpol, itu harus kayaknya kurang tepat sih. Lagian banyak banget founder startup yang kompeten kan. Iya. Kenapa nggak ngambil menkominfonya itu dari founder startup gitu? Pak Wawan misalnya kan, founder startup layanan gitu kan. Gini, kan ada tidak semua founder startup itu bisa bekerja di lingkungan government. Karena pasti banyak terbentur dengan regulasi, banyak terbentur dengan idealismenya juga mungkin ya. Itu kan yang awalnya serba cepat di startupnya dia bisa menekan KPI masing-masing karyawan dengan cepat gitu kan. Besok mau launching apa, tinggal panggil desainer sama product manager selesai gitu kan. Kalau di government kan nggak seperti itu, banyak sekali koordinasi, meeting dengan lembaga terkait, nanti dengan DPR segala macam. Itu hal yang perlu dilakukan dan itu mungkin di orang-orang profesional belum siap di situ. Jadi dia pasti akan stres menghadapi orang-orang seperti itu ya, kecepatan kerja yang nggak sesuai yang dulu gitu. Biasanya dulu santai-santai, iya. Tiba-tiba ada menteri pendidikan dari sebuah startup ingin mencoba melakukan sesuatu. Iya, ya akhirnya kan begitu kan. Akhirnya begitu, sudah ada contoh ya. Iya, kayak gitu. Jadi memang teknologi itu memang bagus, tapi yang lebih bagus adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi makronya seperti apa, teknologi itu akan ngikut. Betul, akan ngikut. Nah, tergantung juga ketika ekonomi makronya naik, teknologi itu semakin ngikut, semakin naik, pertumbuhan startup juga semakin banyak, dan pasti lapangan pekerjaan, terutama programmer itu juga akan ada terus. Betul. Makanya berarti ekonomi dulu ya, baru programmer. Oke. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblosan ke KPU. Yang dari luar kota tinggal minta surat domisili. Ya. Jangan golput anak muda melek politik. Enggak. Layanan ID, digitalisasi industri.